Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama hari ini telah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa saja yang aku sampaikan untuk acara SLG hari ini. Hari ini aku akan menunjukkan penjelasan apa itu ekonomi dan lain-lain. Materi yang aku ambil adalah sosial tentang ekonomi. Learner profilku adalah open mind. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Manfaat ilmu ekonomi yang pertama adalah memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua adalah membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Keempat, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Yang kelima adalah meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Selanjutnya, contoh-contoh ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dengan melakukan kegiatan produksi, maka suatu barang atau jasa menjadi lebih berguna bagi konsumen. Contoh kegiatan produksi yang pertama, tukang kayu, petani, pabrik, toko baju, dan industri. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Barang harus melalui proses distribusi. Tujuannya adalah untuk menyalurkan barang yang sudah diproduksi ke konsumen yang dituju. Selain itu, proses distribusi juga bertujuan untuk memastikan kegiatan produksi dapat berlangsung dengan baik dan produk diterima oleh konsumen. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang, peternak ikan, kambing, ayam, sapi, dan lain-lain. Dan pengiriman mebel menggunakan jasa ekspedisi. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk pemakaian atau penggunaan barang hasil produksi berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan konsumsi adalah belanja, memakan makanan, menggunakan aplikasi online, dan mencukur rambut di tukang cukur rambut. Selanjutnya, mengapa ada ekonomi? Apa yang dipelajari? 1. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kedua, alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Ketiga, sumber daya alam dalam keadaan asli tidak dapat langsung digunakan. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar ekonomi? Yang pertama, untuk memperluas pengetahuan tentang istilah-istilah ekonomi. Yang kedua, ekonomi merupakan jendela dunia. Macam hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti bisnis, hukum, dan keuangan. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi memiliki segudang keterampilan yang berharga. Belajar ekonomi juga akan membantu dalam mengembangkan kemampuan di antaranya. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis, menguasai literasi secara umum. Keempat, peluang kerja lebih beragam. Contoh pekerjaan adalah bank, perusahaan akuntansi, firma hukum, perusahaan leasing, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Kelima, bisa bersikap dan memberi tanggapan terkait isu ekonomi yang sedang terjadi sekarang. Kedua, apakah Mama ada pertanyaan? Iya, ada. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Oke, jawabannya adalah kelola sumber daya alam dengan baik dan mengikuti perkembangan teknologi modern. Terus sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan perdagangan. Oke, jawabannya adalah kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara.
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbedaan kekayaan sumber daya alam. Ya, ada lagi pertama. Apa yang terjadi jika perekonomian masyarakat berkurang? Jawabannya adalah dampak yang terasa jika terjadi resesi ekonomi, yakni banyaknya PHK di mana-mana dan turunnya perjualan. Bagaimana caranya untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai perekonomian yang baik? Jawabannya adalah pertanian, pariwisata, perikanan, peternakan, dan kerajinan. Bagaimana proses pembangunan ekonomi dunia? Jawabannya adalah pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih Mama. Sekali lagi juga terima kasih Us sudah membimbingku untuk acara SLC hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.